thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Selamat malam sekali lagi semuanya. Selamat malam, Selamat Monsignor. malam, Monsignor. Malam, Monsignor. Masih dalam rasa ikut berbelasungkawa dengan kepergian Pak Yosep, Bu Linda Darmali dan keluarga. Saya memang tidak bisa menolak permintaan Bu Sinta ini. Dan pas temanya kok begitu, yang membuat justru mengingatkan saya pada perjumpaan kami di Jakarta meskipun cuma sebentar. Selalu kita bersatu dalam doa untuk Pak Waji, terus kemudian Pak Wiranto, dan saudara-saudari yang memang betul punya beban penderitaan dan rasa sakit yang tidak ringan, cukup berat. Ternyata yang pergi duluan malah Pak Yosep. Maka tema ini justru mau menyatukan kita dalam rasa bukan pertama-tama kesedihan itu yang terus berlarut-larut, tapi dalam keyakinan iman akan makna penderitaan itu yang menjadi satu anugerah luar biasa kalau dipersatukan dengan sengsara Kristus. Dan ini keyakinan yang justru dipelajari terutama dari gerakan awam kerabat kerja Ibu Teresa.
Saya tidak mempunyai banyak kutipan yang seharusnya, karena waktu tidak ada, jadi ambil sedikit latar belakang dari kitab suci, kita akan melihat bagaimana solidaritas atau kesetiakawanan penderitaan, khususnya dalam salib Kristus itu bukan sekedar eh, satu tambahan dalam hidup orang beriman Kristiani, tapi satu bagian yang intrinsik, artinya bagian yang memang tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang pengikut Yesus Kristus dalam kesempatan satu saat atau kemudian akan mengalami penderitaan yang memang harus dinilai, harus dimaknai, harus diberikan sebagai satu kesaksian kabar gembira. Dan kabar gembiranya itu justru malah membuat penderitaan itu berarti bagi pelayanan dan cinta kasih yang seperti saudara-saudari alami dalam kenyataan menjadi kerabat kerja Ibu Teresa. Kenyataan bahwa ada penderitaan yang intrinsik dalam pengalaman hidup manusia itu jadi permenungan para penulis kitab suci. Dalam terang iman, para penulis kitab suci bergulat dengan misteri penderitaan dan berusaha memahaminya dengan cara yang istimewa. Kiranya permenungan kita ini dapat membantu pemahaman kita tentang penderitaan di zaman modern ini. Bagaimana cara memahami misteri penderitaan dalam kitab suci, khususnya dalam Injil dan Perjanjian Baru, yang mungkin berbeda dari pemahaman manusia modern, pemahaman kita zaman sekarang. Perlu disadari bahwa memang tidak mudah membedakan penderitaan fisik dan penderitaan rohani. Dalam teks-teks kitab suci itu sering implisit dimaksudkan adalah penderitaan rohani. Membaca surat-surat Ibu Teresa juga sebenarnya di situ banyak penderitaan spiritual bahkan lebih berat daripada penderitaan fisik. Sebelum masuk ke sana, sedikit tentang istilah. Kalau kitab suci memakai istilah penderitaan itu sebenarnya kompleks sekali, artinya bermacam-macam dan sangat kaya. Ada kata benda lipe yang berarti rasa sakit, kepedihan, kesedihan, merasa sakit atau menjadi sedih dan menderita itu sudah masuk dalam konsep penderitaan. Ini kata yang sering muncul dalam Perjanjian Baru, 16 kali. Istilah tersebut sering muncul juga dalam arti lawan dari kata sukacita. Dan memang menarik kalau kita perhatikan bagaimana kata penderitaan sudah dalam arti sendiri ketika dipakai oleh penulis Perjanjian Baru itu menunjukkan satu harapan akan sukacita. Seperti dikatakan oleh surat pertama Petrus, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini bukan sekedar sakit gigi, sakit perut, sakit kepala, tapi penderitaan yang tidak harus ia tanggung, penderitaan karena kesalahan orang lain. Dan itu persis bagi kita yang berarti salib. Oleh karena itu, kata lipe ini yang menunjuk pada rasa sakit, baik secara fisik pada umumnya maupun penderitaan rohani, seperti yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani. Yesus bangkit dari doanya kembali kepada murid-muridnya, tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Bukan hanya murid-murid yang begitu tidak mengerti dan tidak memahami saat itu membuat Yesus berduka, tapi bahwa murid-murid sendiri sedih dalam kenyataan itu. Oleh karena itu, kata kerja ini juga bisa berarti memang menjadi sedih atau marah karena tidak tahu bagaimana harus bertindak. Kata kerja lain dalam Perjanjian Baru yang sering dipakai untuk merujuk pada penderitaan adalah paschal. Dari sini sering kita memakai kata ini untuk pasio. Mengalami percobaan, penderitaan, menanggung kematian di sini masuk semua arti itu. Dengan arti dasariah ini,
Kata kerja ini muncul 42 kali dalam Perjanjian Baru. Artinya secara umum bisa dilihat dalam istilah yang dipakai seorang bapak yang anaknya sakit ayan, lalu tidak tahu lagi bagaimana harus minta tolong pada murid-murid yang tidak tahu juga bagaimana membantu. Dalam arti satu keadaan yang menjadi semakin buruk seperti yang dialami oleh ibu yang sudah pergi kemana-mana untuk mengobati penyakitnya, ibu yang sakit pendarahan itu, dan mencoba untuk menjamah jubah Yesus, dan ia sembuh. Penderitaan yang membuat orang begitu mau keluar dari situasi itu dan tidak mampu. Tapi juga secara umum dipakai untuk menunjuk penderitaan istri Pilatus yang bermimpi karena merasa orang yang bersalah, yang tidak bersalah seperti yang dibuat oleh suaminya Pilatus dihukum dengan cara demikian. Maka istri Pilatus sudah mengingatkan dia di Matius bab 27 itu. Jangan buat apa-apa dengan orang ini karena aku begitu menderita. Penderitaan apa yang dialami oleh istri Pilatus kita tidak tahu. Tapi saya kira penderitaan spiritual. Istilah lain dalam Perjanjian Baru yang patut menjadi perhatian di sini ada macam-macam, lipsis misalnya. Dipakai untuk mengungkapkan penderitaan karena pengejaran, penganiayaan. Lipsis itu kata yang sering dipakai di Kisah Para Rasul. Gereja perdana yang dikejar-kejar. Maka secara umum bisa dikatakan bahwa ciri khas ungkapan penderitaan dalam Perjanjian Baru menunjuk pada gagasan penderitaan sebagai bagian yang erat, bagian yang intrinsik, bagian yang memang ada, tidak bisa dihindari dalam hidup orang beriman. Sejak saat orang memilih untuk mengikuti Yesus, panggilan hidup semacam itu menuntut satu keterpisahan radikal dari kepentingan-kepentingan duniawi. Kualitas hidup orang beriman semacam ini justru dikukuhkan dalam ketekunan menanggung penderitaan. Seorang beriman menanggung penderitaan bukan hanya sebagai dimensi konstitutif, artinya membangun kondisi manusiawinya yang memang rapuh dan terbatas, tapi terutama sebagai konsekuensi dari sikap perlawanan pada mentalitas dunia yang tidak suka pada penderitaan. Dunia yang mau hidup abadi, dunia yang mau benar-benar nyaman dan tanpa sesuatu yang tidak enak. Keterpisahan yang diakibatkan ini sesuai dengan tuntutan iman kita, umat Kristiani. Maka kita lihat saja pengalaman Yesus dan para murid sebagai contoh sehingga kita bisa nanti memadukan atau memparalelkan pengalaman kita sendiri. Dalam Injil memang sering disebut penderitaan perorangan, misalnya bahkan rasa sedih Herodes karena dia sudah kadung berjanji di hadapan para tamu-tamunya dan ternyata dia harus membuat sesuatu yang sebenarnya dia tidak mau, tapi ini keraguan yang ternyata membuat fatal justru karena di hadapan egoismenya, di hadapan tamu-tamu itu Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Atau rasa sedih orang muda kaya yang di hadapan Yesus sulit meninggalkan segala harta kekayaan. Penderitaan atau kesedihan semacam ini rasa-rasanya bukan dicari-cari, tapi memang kenyataan bahwa bahkan rasa malu pun, rasa takut pun itu menghasilkan penderitaan. Dalam kisah Injil, problem penderitaan tidak ditampilkan sebagai sesuatu yang mau diterima baik-baik saja. Gitu. Maksudnya, ya sudah, permasalahan penderitaan tetap dianggap sebagai satu kenyataan yang memang tidak seharusnya terjadi. Tidak ada orang yang mau sakit mesti. Oleh karena itu tidak pernah diragukan bahwa dalam pengalaman Yesus pun, dia berusaha untuk menghindari secara langsung ya. Dapat dipahami mengapa Yesus menyembuhkan penyakit. Karena tidak suka bahwa penyakit itu membuat orang menderita. Yesus berjuang melawan setan, simbol kejahatan, simbol penderitaan. Sebagai manusia sepenuhnya, Yesus pun merasa sedih dan menderita. Berduka cita di hadapan kedegilan hati orang. Karena orang-orang Farisi yang tidak bisa melihat bahwa orang lain menderita.
Bahkan ia menangis karena kejahatan manusia. Menangis karena kota Yerusalem yang tidak mau menyadari bahwa Tuhan sedang melawat umat. Meskipun Yesus juga merasa terharu dan menangis karena sahabat-sahabatnya, karena Lazarus yang meninggal. Tapi sikapnya di hadapan penderitaan ini bukan sama seperti askesis atau eh, gaya orang-orang Yunani, kaum Stoa, yang menerima penderitaan sebagai satu sikap berpuasa begitu, mati raga. Sikap Yesus itu sejalan dengan semangat Perjanjian Lama yang tidak menjadikan spiritual saja, seolah-olah menganggap sebagai semacam pengalaman mistik penderitaan itu. Hubungan Yesus dengan penderitaan sungguh amat kompleks. Dia tidak mencari-cari, tapi juga tidak menerimanya secara pas. Begitu saja. Misalnya, hamba Imam Agung yang menampar Yesus bertanya. Yesus di hadapan hamba Imam Agung yang menampar Yesus, dia bertanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkan salah. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Berarti Yesus tidak sekedar begitu saja membiarkan diri ditampar. Benar, di hadapan kematian yang semakin mendekat, Yesus sendiri timpa rasa sakit, rasa takut yang hebat. Mulailah ia merasa sedih dan gentar. Sampai katanya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ungkapan, kalau dirasa-rasakan, ada juga dalam kata-kata Ibu Teresa. Lukas bahkan menggambarkannya secara lebih realistis lagi. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Akan tetapi, Yesus tidak berusaha menghindar. Karena melarikan diri bisa ditafsirkan sebagai pengkhianatan pada misinya sendiri. Yesus menerima penderitaan, mati di salib, sebagai tanda kesesuaiannya dengan perutusan yang diberikan Bapaknya, yaitu mewahyukan wajah Allah yang Maha Rahim. Tidak kebetulan kalau Ibu Teresa dikanonisasi dijadikan orang kudus pada tahun jubileum kerahiman. Justru dengan penderitaan itu mau ditampilkan wajah Allah yang penuh belas kasihan, yang tanpa syarat, yang anti kekerasan, sekalipun dengan maksud baik, membiarkan diri dibunuh, supaya tidak ada seorang pun yang lain terbunuh. Penderitaan dalam hidup Yesus itu berasal dari perlawanan antar pewahyuan yang dibawanya tentang Allah yang Maha Rahim dengan penolakan yang diambil orang-orang sebangsanya yang tidak mau merasakan solidaritas ini. Yesus membawa sampai sehabis-habisnya konsekuensi dari kesaksiannya itu, bukan karena seolah-olah ia sendiri menghendaki kematian, tapi karena dia konsisten pada sifat khas misinya. Justru karena dunia begitu keras, dunia begitu jahat dan tidak mau bertobat, karena itulah Yesus menderita dan wafat. Bagaimana pengalaman murid-murid? Murid-murid dikatakan bersedih hati setelah Yesus meramalkan pengkhianatan yang akan dialami dari salah seorang muridnya sendiri. Menurut Lukas di Bukit Zaitun, Yesus menemukan murid-muridnya tertidur karena duka cita. Itulah yang dialami murid-murid, rasa sakit dan penderitaan yang begitu mendalam karena tidak mengerti, tidak terobati sampai membuat orang larut di dalamnya tanpa daya. Seperti seorang yang tidak bisa memberi makna pada apa yang dideritanya, lalu merasa capek dan bosan hidup. Tapi siapa yang hendak mengikuti Yesus harus siap untuk menderita. Seorang murid harus siap untuk minum dari piala penderitaan Yesus dan menghadapi penganiayaan serta kematian. Murid-murid Yesus menanggung penderitaan seturut pengajaran dan teladan Yesus sendiri, mulai dari martir pertama Stefanus sampai terus Yakobus dan para murid yang lain dalam Kisah Para Rasul. Jika benar bahwa penderitaan kaum beriman ini berasal dari kondisi keterbatasan sebagai bagian dari umat manusia yang memang bisa sakit, tua, dan mati, pasti benar juga bahwa murid Yesus mengalami satu bentuk penderitaan yang lebih spesifik, penderitaan spiritual,
yang berasal dari permusuhan dan konflik dengan lingkungan sekitar, yang bisa bermuara pula pada penganiayaan, pada orang-orang yang tidak menerima pewartaan dan kesaksian mereka. Dalam kesinambungan dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus sendiri, penderitaan dan penganiayaan para murid tampaknya saling bertindih seperti dalam karya penginjil Lukas. Lukas dengan caranya yang khas mau melukiskan bahwa apa yang dialami Yesus itu juga yang dialami murid. Dia tampaknya tidak tertarik untuk menggarisbawahi penderitaan sebagai pengalaman manusiawi saja, tetapi lebih-lebih penderitaan yang disebabkan oleh kenyataan menjadi saksi dan murid. Atau seperti ungkapan surat pertama Petrus tadi yang sudah kita baca, penderitaannya harus ditanggung karena orang lain. Jadi bukan karena sakit yang disebabkan oleh kenyataan atau bahkan kesalahan sendiri. Penderitaan dalam nama Kristus ini bisa menjadi cobaan yang menjadikan orang tawar hati dalam beriman. Dan menghalang-halangi juga orang untuk bertahan. Seperti tadi saya katakan, akhirnya capek dan bosan hidup. Sudahlah begitu. Tetapi justru orang beriman tetap bertekun dan berharap. Karena justru mau memberi makna apa arti semua penderitaan ini. Jadi penderitaan ini adalah kenyataan panggilan menjadi pengikut Yesus sendiri. Karena pilihan itu mengandung satu keputusan untuk mengambil jarak dari mentalitas dunia ini. Menuntut pemisahan radikal dari kriteria-kriterianya. Agar dapat mengembangkan pilihan pada nilai-nilai lain yang lebih daripada yang umumnya dicari dan dihargai orang. Nilai-nilai yang lebih terkait pada solidaritas atau kesetiakawanan dengan kaum miskin. Nilai-nilai yang memberi perhatian pada orang-orang yang dipinggirkan dengan pelayanan sebagai satu gaya hidup, dengan sikap anti kekerasan, dengan perjuangan mempertahankan martabat kehidupan dalam segala bentuknya, khususnya bagi yang paling lemah, miskin, dan terancam. Maka kalau kita mau mencari makna penderitaan sebagai anugerah luar biasa, sebagai karunia seperti katakan penulis surat pertama Petrus tadi. Sejalan dengan seluruh tradisi Alkitabiah juga dalam Perjanjian Baru, penderitaan itu memang dianggap sebagai satu kenyataan negatif. Tapi terkait dengan pilihan iman kita, bukan secara intrinsik saja, melainkan sebagai konsekuensi dari aksi perlawanan yang ditimbulkan oleh keberadaan kaum beriman sendiri, berarti mengambil sikap yang beda dari dunia, melawan arus begitu. Maka kita bisa memberi makna penderitaan ini karena melihat apa yang telah dialami Yesus dan para murid. Di antara pengalaman penderitaan yang khas kaum beriman ini, bisa diingat pengalaman kesepian dan keterpisahan dari dunia seperti para murid dalam Injil Yohanes. Dua kelompok, yang satu dan banyak yang lain, yang saling diperlawankan menurut gaya bahasa kitab suci. Ada dua jalan, jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Logika ini ditemukan juga di antara para murid yang mengikuti Yesus. Akhirnya ada mereka yang meninggalkan dia. Karena itu kepada 12 rasul, Yesus bertanya, apa kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Meskipun demikian, juga dalam kelompok 12 rasul bersarang rencana penyangkalan dan pengkhianatan. Juga dalam kelompok yang kelihatannya bagus gitu, ada sesuatu yang membuat kita prihatin dan itu menimbulkan penderitaan. Tak seorang pun sungguh-sungguh terjamin dalam pilihan iman yang harus terus-menerus dipupuk dan dijaga dalam ketekunan. Maka seperti yang dikatakan tentang makna penderitaan bagi orang beriman secara umum, begitu juga yang dialami Paulus. Dalam surat-suratnya yang pertama, tema penderitaan dan sukacita menampilkan satu pemikiran yang sangat dominan, terutama pemikiran karena Paulus bersatu dengan Yesus Kristus. Berkali-kali Paulus mengungkapkan kesadarannya dalam menghayati pengalaman manusiawinya ini, termasuk yang ditandai oleh penderitaan itu dalam iman akan Yesus yang tersalib. Maka dia bisa mengatakan dengan penuh keyakinan, aku hidup
tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kadang penderitaan itu membuat apa yang kita buat dalam pelayanan, apa yang kita lakukan, harus menjadi tulus. Dan itulah sebabnya dimurnikan. Dalam surat pada jemaat di Roma, Paulus mengambil kembali diskusi ini dengan meluaskan refleksinya pada semua orang beriman. Ya, seolah-olah dicangkokkan dalam Kristus melalui pembaptisan dalam kematian. Semua orang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan di sini Paulus mengungkapkan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang nanti akan dinyatakan pada kita. Dalam kebangkitan itu. Dari bermacam-macam pengalaman penuh penderitaan itu, Paulus mendaftar pengalaman pengejaran, penderitaan, dan penganiayaan sendiri. Bahkan sering penderitaan dialami justru dari komunitas Kristiani sendiri. Maka keinginan untuk disatukan dengan kematian Kristus membuat sang rasul para bangsa ini menerima satu logika iman. Seluruh penderitaan dan rasa sakit termasuk yang berasal dari kondisi manusiawinya karena keterbatasan dan kerapuhannya. Paulus mengatakan, justru karena aku lemah maka aku kuat. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dan dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang. Paulus mengatakan ini dengan sungguh-sungguh, bahwa justru dalam kelemahan dia menjadi kuat karena dipersatukan dengan Yesus Kristus. Dan inilah seperti yang mau kita pahami sebagai anugerah luar biasa dalam kesetiakawanan penderitaan itu. Kalau kita bisa memahaminya dalam kesatuan dengan Yesus Kristus. Nah, ini yang dialami oleh Ibu Teresa dari Kalkuta juga. Ibu Teresa di Kalkuta yang dijadikan model kekudusan pada tanggal 4 September 2016, tadi sudah saya katakan, tidak kebetulan bahwa itu menjadi satu tanda bagaimana penderitaan dan pelayanan cinta kasih dari Ibu Teresa dan misionaris cinta kasih itu memang menampilkan wajah belas kasihan Allah dalam setiap penderitaan di dunia. Menunjuk perjuangan sejatinya menjadi murid Kristus dalam penderitaan. Banyak orang meragukan teladan kekudusan Santa Teresa dari Kalkuta ini karena salah memahami visinya tentang penderitaan. Bahkan seperti di awal ada penulis-penulis yang memang tidak suka dan tidak simpatik, seolah-olah menuduh bahwa gerakan Ibu Teresa dari Kalkuta ini memuja kemiskinan dan penderitaan. Dengan mengatakan bahwa orang-orang sakit harus menderita. Dengan demikian justru malah membuat lebih banyak lagi kemiskinan dan penderitaan. Tapi ungkapan Santa Teresa sejatinya adalah, saya membutuhkan jiwa-jiwa untuk berdoa dan menderita. Kiranya ini bukan hanya sekedar kata-kata indah dan pujian untuk penderitaan. Ibu Teresa sendiri mengakui lebih dari separuh hidupnya adalah satu proses panjang penderitaan rohani. Pada babak pengakuannya, dia pernah mengatakan, adalah kegelapan yang mengerikan dalam diri saya. Seolah-olah semuanya telah mati. Dan selalu demikian kira-kira sejak saya menjalankan karya ini. Buku Come Be My Light ini menjadi satu buku yang saya kira mengajak kita masuk pada proses yang dialami Ibu Teresa itu dalam penderitaan.
seperti karya besar dari Santo Yohanes dari salib sendiri, Malam Gelap Jiwa. Kontemplasi Ibu Teres yang begitu mendalam akan Yesus yang tersalib sedemikian rupa sampai mampu menghayati kehausan ilahinya akan jiwa-jiwa yang menderita, kiranya bukan satu pengalaman masokis belaka. Pengalaman masokis itu maksudnya pengalaman rohani yang mengagung-agungkan penderitaan demi penderitaan. Yesus yang haus akan jiwa-jiwa, itu juga Yesus yang berteriak, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus yang kita anggap putra Allah pun menderita kekosongan di atas salib. Ditinggalkan, kesepian. Semasa hidupnya, orang sudah menganggap Ibu Teresa itu seorang suci yang berjalan di tengah lautan penderitaan dunia ini. Namun, apakah beliau sendiri menganggap dirinya betul-betul santa? Ibu Teresa bahkan mengalami kesepian dan kekosongan yang mengerikan itu sendiri dalam batinnya. Katakan, andai aku menjadi orang suci, pastilah aku salah satu orang suci untuk dunia gelap. Aku akan terus-terusan absen dari surga untuk menerangi mereka yang ada di kegelapan di bumi. Seperti kata Maria Hartiningsi, wartawan Kompas itu, kekosongan, kekeringan, kesendirian, ketersiksaan yang banyak muncul dalam surat-surat Ibu Teresa tidak bisa dibaca secara telanjang. Kenapa? Karena jarak antara gelap dan terang adalah ilusi. Saya percaya jalan menuju yang hakiki bukan jalan mulus yang terang benderang, tapi labirin yang sempit, pengap, gelap gulita, sangat sunyi, terletak jauh di kedalaman tanpa dasar di ruang jiwa. Tak banyak orang berani mendekati apalagi memasuki wilayah itu. Ibu Teresa tak hanya masuk, dia tenggelam di dalam. Maka apapun kata orang, sebenarnya itulah yang menjadi karisma Ibu Teresa. Karisma yang menular, yang sanggup diwariskan kepada kita. Satu keunikan yang dimiliki KKIT adalah menjaring berbagai macam pria, wanita, tua, muda, dari mana saja yang penting karena mereka ingin sekali berbuat sesuatu untuk ikut meringankan penderitaan yang lain. Menjadi anggota, bahkan bukan pertama-tama orang-orang sehat, tapi orang-orang yang justru sakit, yang merasa dirinya bahkan telah cacat atau menderita karena penyakit tertentu. Umumnya orang menderita ini dianggap tidak berguna dan hanya membebani orang lain. Kita dalam KKIT mau mengajak orang-orang yang kerap dilanda kesedihan dan depresi ini supaya menjadi berguna. Justru ini keanehan KKIT. Semua orang yang merasa sakit dan menderita apapun masih dapat menemukan kesempatan untuk berguna bagi orang lain, bagi pelayanan kasih, bagi pelayanan orang miskin dan menderita. Dengan menyadari bahwa masih banyak orang lain yang menderita jauh lebih parah dari mereka. Mereka diberi kesempatan untuk mengungkapkan solidaritas atau kesetiakawanan mereka dengan semua yang menderita. Dan itu yang memberi makna pada penderitaan yang kita alami. Mata rantai cinta kasih itu dalam buku Catherine Spink, saya kira itu yang menjadi bagi kita mutiara untuk memberi arti penderitaan ini. Tidak selalu mudah membedakan antara penderitaan jasmani dan penderitaan rohani. Manusia dipahami dalam seluruh dimensinya. Tapi bagaimanapun, penderitaan tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang baik dan perlu diatasi dan dilenyapkan dengan segala macam cara. Tapi sebagai orang Kristen, kita mau memberi makna penderitaan itu justru karena menjadi kesempatan bagi kita untuk bersatu, solider, dan bersetia kawan, berbela rasa dengan Yesus sendiri. Dan membuat penderitaan kita menjadi berarti. Lain dari mentalitas duniawi yang justru malah menjadi lawan dari penderitaan dan kemiskinan ini. Dalam hal ini, Yesus sudah berjuang tanpa menggunakan kekerasan, malah menjadi korban dari orang-orang yang mau menolak hal ini. Oleh karena itu, jalan mengikuti Yesus membawa konsekuensi penderitaan. Bukan untuk mencapai satu spiritualitas masokis yang mendewakan penderitaan, tapi untuk menjadi senasib dengan Dia yang telah memberikan diri secara total dalam melawan kejahatan di dunia ini. Dan tidak membiarkan nilai-nilai duniawi menggoyahkannya.
salib sebagai seorang murid Yesus bukan satu hal kebetulan, tapi satu pilihan, satu kenyataan yang pasti. Maka kata terakhir bukanlah penyangkalan diri atau salib ini saja. Rasa sakit dan penderitaan menjadi satu antisipasi dari kelahiran baru. Satu harapan yang tidak bisa mati. Bahwa kita akan diikut sertakan dalam kebangkitannya. Semoga semua saudara kita yang sakit, saudara-saudari kita yang mengalami penderitaan dan penyakit yang tidak bisa disembuhkan juga sadar bahwa kita ini satu mata rantai cinta kasih dalam kesetiakawanan. Penderitaan Yesus, penderitaan yang dialami oleh Ibu Teresa dan para misionaris cinta kasih. Makasih. Ya, terima kasih Monsinyur Vitus yang sudah banyak yang memberi kita makna penderitaan ya. Di dalam kitab suci Perjanjian Baru ya. Dan tadi juga sudah diakhiri dengan makna penderitaan ya buat Ibu Teresa untuk kita lebih solider ya bersama-sama. Oke, rasanya sudah banyak yang mau bertanya ini pada Romo. Silahkan kerabat, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Bisa dibuka semua mic-nya. Saya izinkan untuk membuka mic, silahkan. Atau pertama saya kasih juga kepada Bu Linda ya. Oke, mungkin Bu Linda mau sharing kepada kita semua ya. Silahkan mungkin Bu Linda. Bu Linda Padang. Terima kasih Pak Win. Ya, bentar saya spotlight ya Bu Linda. Ya, Bu Linda. kami masih dalam perjalanan dari Purwodadi ke Purwokerto. Jadi saya tidak buka kamera karena hanya gelap yang kelihatan. Ya, enggak apa-apa. Selamat malam, Monsinyur Vitus. Selamat malam, Ibu Rosa. Selamat malam, Bapak Ibu, kerabat kerja yang terkasih. Saya sebenarnya merasa harus dikuatkan. Dan apa yang Monsinyur jelaskan tadi harus saya resapi pelan-pelan hari demi hari. Saat ini terus terang, saya masih di dalam kesedihan dan seperti mimpi. Karena kepergian Yosef yang begitu mendadak dan sangat tidak kami duga. Namun seminggu kepergiannya, perlahan-perlahan saya mulai merasakan inilah rencana Tuhan yang harus saya dan anak-anak terima. Sebuah kenyataan yang tidak manis, tapi kami percaya rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Terus terang, saya tidak menyangka proses dari meninggalnya Yosef yang begitu cepat di tempat yang bukan domisili kami. Yosef meninggal di Purwokerto pada menit-menit pertama setelah kehilangan Yosef. Saya sungguh amat sangat bingung. Saya telepon Romo Brahmahendra yang sehari sebelumnya telah memberikan sakramen perminyakan dan komuni kepada Yosef. Saya kabarkan suami saya sudah meninggal. Terus saya kabarkan juga kepada Pak Paulus, prodiakon yang datang saat itu. Serta saya telepon Thomas, suami dari anak saya yang sedang di Jogja. Begitu panik dan kalutnya saya, sehingga saya terus terang, saya tidak sempat memeluk jasad Yosef saat itu. Akhirnya, untuk memberitahukan kepada si Tata pun anak saya yang lagi hamil, saya tidak tega. Akhirnya Tata datang
Dan yang dia temukan adalah papinya yang sudah ditutup dengan selimut sampai ke mukanya. Saya katakan, Tata, ini Tata harus ingat dedeknya, Tata harus kuat. Namun seiring waktu, sampai hari ini, saya sungguh merasakan begitu banyak malaikat-malaikat yang luar biasa yang Tuhan kirimkan untuk kami. Mulai dari proses pemakaman, proses dari untuk tutup peti sampai pemakaman yang cukup lama. Yosef di rumah duka itu mungkin ada dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada 6 hari karena harus menunggu kedatangan anak-anak. Tapi saya merasa awalnya saya yang begitu bingung sendiri, ternyata tidak. Yang lebih luar biasa, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Ite yang telah mengirim Ibu Sinta tiba-tiba menelpon saya mengatakan Romo Rudi akan datang untuk memberikan misa. Saya sungguh kaget karena kami di rumah duka itu sebenarnya tidak boleh ada misa. Karena itu kesepakatan dari 2 paroki bahwa misa hanya ada di misa requiem pada saat sebelum keberangkatan jenazah. Namun kami coba menjelaskan kepada Romo Bram sebagai kepala paroki, akhirnya misa bisa terjadi. Sungguh setelah misa, saya sungguh merasa sungguh sangat kuat. Dan anak-anak juga merasakan kami kok kita terasa plong ya Mi katanya. Itulah misa yang boleh kami terima. Lalu besoknya juga misa requiem di gereja Santo Yosef hingga di pemakaman badat pemakaman. Saya merasakan sungguh cinta yang luar biasa, kasih yang luar biasa, kasih dari Bunda Teresa yang begitu peduli kepada mereka yang miskin di antara yang termiskin. Sungguh mengalir untuk kami sekeluarga. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan semoga kami semakin dikuatkan dengan peristiwa apa yang telah kami alami. Yosef, kami percaya sudah di surga dan sudah menjadi pendoa bagi kami, istri dan anak-anaknya. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Linda. Ya, semoga semakin dikuatkan selalu ya. Dan percaya. Mungkin kemarin saya dengar Romo Anton Mbak pesan ya. Dan itu merupakan Injil pada hari ini ya. Di rumah Bapakku banyak tempat ya. Itu yang saya dengar Iya, juga ya. itu Ya, akan kami pasang di Nisan Yosef nisan ya. nanti. Ya. Semoga banyak orang yang terinspirasi ya dengan Bapak Yosef semasa hidupnya dan boleh meneladani juga ya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Yosef. Terima kasih Bu Linda yang sudah mau ya untuk bersharing pada kita dan dia mampu menyerahkan seluruh penderitaannya ya yang seperti tadi kata Romo dia tidak tahu tapi tiba-tiba bisa ditinggal oleh Pak Yosef. Tapi saya yakin bahwa Bu Linda sudah dikuatkan selalu ya.
Ini Romo ada, Monsinyur ada pertanyaan ya dari salah satu ini namanya Rexando. Kalau penderitaan itu disebabkan oleh kena santet gitu ya katanya Monsinyur atau guna-guna, gimana uskup caranya tuh? Saya mungkin kurang jelas caranya untuk eh, mungkin Rexando bisa membuka mic, bisa mengatakan sendiri, silakan Rexando. Ya, Rexando apa masih ada? Oke, Rexando. Alexander. Iya. Iya. Oh sudah tidak ada ya orangnya. Nggak ada. Keluar ya. Ya Udah oke. left. Kalau sudah keluar ini juga ada Oma Tris. Apa saya juga kagum dengan Pak Wadi ya, yang di dalam sakit itu juga menguatkan kita ya. Mungkin bisa sharing mungkin Oma Tris, apa Pak Waji mau bersedia sharing untuk kita? Oma Tris, Oma Tris belum ya, belum bisa di anu ya. Oke, mungkin lagi ini ya. Oke, kalau begitu silakan mungkin kerabat ada yang mau bertanya atau sharing kepada Monsinyur, silakan. Saya buka. Ya mungkin melanjutkan pertanyaan Alexando tadi ya, Monsinyur ya. Kalau Iya. misalnya penderitaan itu kayak tadi ya sakit ya. Kalau sakit dari tubuh kita sendiri, misalnya kanker itu ya nggak bisa apa-apa ya. Tapi seandainya sakit itu dikirim Monsinyur oleh orang lain ya tadi gara-gara guna-guna ataupun dengan santet ya. Apa yang kira-kira harus kita lakukan ya Monsinyur? Mungkin saya melanjutkan pertanyaan Alexander itu dulu. Silakan Monsinyur. Apa yang harus dilakukan? Pertama, melihat atau memeriksa bagaimana iman kita sendiri. Karena orang Katolik itu tidak bisa disantet. Tidak bisa kena guna-guna. Kalau sampai kena berarti dia tidak percaya. Itu ya Mau mau Monsinyur. mau diperdebatkan, artinya kalau kita bicara makna penderitaan ini, pertama-tama harus memberi eh, kerangka dulu bahwa kita memang mengikuti Yesus dan konsekuensinya itu kena penderitaan, bukan karena santet, bukan karena guna-guna, tapi bahwa kita bisa menang atas penderitaan itu. Ya, orang yang pikir santet, guna-guna dan segala macam itu sebenarnya tidak terlalu percaya pada imannya sendiri. Iya, ya. Berarti Kalau Yesus mengatakan, kalau kalian punya iman sebesar biji sesawi saja, ya, itu berarti biji sawi kita tahu kecil sekali. Itu berarti tidak ada tempat sedikit pun untuk ragu-ragu. Untuk ragu-ragu bahwa Yesus lebih kuat dari segala macam guna-guna dan santet. Gitu. Tapi ya, kalau kita mulai pikir saja, ini kok aneh, Pak, ini ada sesuatu yang bukan sesuatu pada biasanya. Itu pikiran kita itu yang menjadi makanan si jahat. ya. Ketakutan itu yang jadi makanan si setan. Dan itulah sebenarnya dari dalam, ya. Jadi Jadi penderitaan itu karena ketidakpercayaan ya, Monsinyur tadi ya. iya benar. Nah, itu bisa karena penderitaan Ya, karena ketidakpercayaan kita. Bukan karena santet dan guna-gunanya. Kalau begitu. Karena berarti harus dimurnikan dulu imannya. Harus dijernihkan dulu pemahamannya tentang siapa yang dia ikuti. Dan Paulus sendiri mengatakan, siapa yang bisa memisahkan aku? Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahkan bahaya pedang pun tidak bisa memisahkan dia dari Kristus. Ya.
Ya, Nah, kalau ternyata masih ragu-ragu karena takut dengan hal-hal itu, sebenarnya ini persis mentalitas dunia yang tidak bisa menerima penderitaan. Setiap orang akan sampai pada titik di mana dia harus sakit, harus menderita. Tapi tidak bisa melawan itu dengan mengatakan ini nggak ada obatnya, ini karena dibuat orang. Kalau begitu bukan orang beriman. Kalau begitu tidak percaya pada Yesus. Kalau begitu sudah mulai menimbang-nimbang, sudah mulai satu kaki di luar, satu kaki. Karena berarti dengan cara berpikir begitu, dia punya musuh. ya, Atau dia menganggap orang lain musuh. Memang benar, ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tapi sampai sampai ke situ, saya pikir bukan ranah dan bidang kita. Terlalu ya. banyak nonton film horor. Kalau Gitu ya. Itu biasanya Banyuwangi itu, Monsinyur ya. Oke, kita selesaikan aja masalah guna-guna dan santet. Jadi intinya ya, bahwa penderitaan itu dari kita ya, karena kita tidak kurang iman ya. Seandainya ada iman, mungkin kita katakan kita keluarkan segala kuasa jahat ya, yang mempengaruhi kita ya. Oke, kalau tadi ya mendengar dari Monsinyur Vitus itu ada satu buku tadi Mata Rantai Cinta Kasih. Itu ya, saya melihat sosok Jacqueline de Decker ya, ya, Monsinyur. Dia adalah orang yang menderita tetapi mempersembahkan atau penderitaan. mempersatukan penderitaannya dengan Yesus dan dia mulai mendoakan ya pelayanan dari Mother Teresa ya Ya, sehingga terciptalah namanya kerabat kerja yang sakit dan menderita. Apakah itu yang dimaksud dengan penderitaan itu kalau dipersatukan dengan Kristus, dengan penderitaan Kristus, itu menjadi anugerah yang luar biasa, Monsinyur. ya. Bahkan lebih lagi karena konkret dalam mata rantai cinta kasih itu, seorang kerabat kerja Ibu Teresa bisa mempersembahkan penderitaan itu untuk pelayanan suster siapa gitu. Kan ada kaitan. Justru Ya, itu konkret sekali. Dan itu menjadi doa yang menguatkan bukan hanya suster misioner cinta kasih yang mendapat dukungan doa dari penderitaan kita, tapi juga kita sendiri yang harus memaknai penderitaan itu. Maka dalam kerangka refleksi atau pembicaraan ini kan nggak masuk santet atau guna-guna itu, ya kan? Nggak mungkin masuk ya, ya, karena nggak bisa kita mengerti nanti karena justru di sini orang dari luar bisa mengatakan kalian ini kok malah mencari-cari penderitaan untuk dipersembahkan. Tidak, penderitaan datang sendiri. Tapi kita percaya bahwa penderitaan itu bukan karena guna-guna atau santet. Bahwa ada penderitaan yang dibuat oleh orang lain. Maksudnya penderitaan yang dibuat oleh orang lain itu penderitaan karena bukan salah kita, tapi ternyata harus menanggung kesalahan. Harus menanggung kejahatan. Harus menanggung kekerasan di dunia ini. Itu bisa terjadi, tapi sama sekali tidak bicara tentang ilmu atau dunia gaib-gaib. Nah, ini bicara tentang kenyataan fisik manusiawi kita yang memang rapuh dan terbatas. Tapi di dalam iman justru menjadi kekuatan. Itu maksudnya. Maka mata rantai cinta kasih ini kata-kata yang justru membuat penderitaan yang dialami oleh setiap kerabat kerja Ibu Teresa itu menjadi punya arti di seluruh karya yang lebih besar, internasional, karya ya, internasional misionaris cinta kasih. ya, ya, Monsinyur. Terima kasih ya. Mungkin kita semakin percaya ya bahwa rahmat Tuhan itu sendiri yang membuat eh, kita dimampukan ya untuk Ya. menanggung penderitaan itu ya. Ini ada Amel Chen yang mau bertanya. Ya, oke, silahkan Amel dibuka mic-nya. Ya, Malam Monsinyur, saya Amel. Malam. Eh, yang saya pengen nanya gini ya, Monsinyur. Eh, kenapa ya
ini pengalaman Amel ya pribadi. Amel kan dari kecil Katolik dan besar Katolik gitu ya. Dan kita nggak pernah ini yang Amel dapat ya, maksudnya Amel nggak pernah diajarin bahwa lewat penderitaan kita akan bisa lebih dekat sama Tuhan, bahwa melalui penderitaan yang semua Monsinyur sebutin gitu. Jadi aku sebagai anak muda dulu gitu ya, kebayang adalah mengikuti Tuhan itu is lovey-dovey, kayak semuanya indah gitu, semua kayak pelangi. Tapi ternyata dengan perjalanan hidup, puji Tuhannya Amel ketemu KKIP dan Amel bisa melewati perjalanan hidup saya sebagai mantu merawat mertua yang demensia. Tapi dari perjalanan hidup itu saya jadi maksudnya saya dulu dari kecil itu memang dibawa orang tua saya untuk ke panti asuhan, untuk ke gereja tiap minggu, tapi nggak deep menurut saya. Tapi dengan perjalanan hidup saya yang melewati penderitaan, itu saya memang seperti yang Monsinyur bilang, saya lebih dekat sama Tuhan, saya lebih mendalami. Tapi kenapa ya? Aku lagi mikir-mikir, kenapa dulu kita kecil nggak diajarin gitu ya? Mungkin kalau kita diajarin dari kecil, mungkin perceraian itu juga nggak banyak ya, Mungkin, ya, maksudnya Amal lagi berandai-andai gitu. Mungkin kalau itu diajarin dari kita kecil, kayak sekarang seusia Amel perceraian banyak, juga permasalahan hidup juga banyak. Mungkin itu lebih lebih meminimalisir kali ya, Monsinyur. Bener nggak sih? Eh, itu opini Amel gimana gitu, Monsinyur? Iya, benar. Tapi itu sama seperti kita bilang, seandainya orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu tahu bahwa dia memang Tuhan, ya sama seperti kita imani, pasti Yesus nggak jadi disalibkan. Tapi kan kenyataannya tidak begitu. Jadi orang memang menghindari penderitaan pada umumnya. Orang tidak mau memberi eh, makna pada penderitaan dengan sesuatu yang seperti kita. Orang Buddha sendiri sangat dekat dengan ini. Mereka merangkul penderitaan, menerima sebagai satu kenyataan. Justru kalau menolak penderitaan itu jadi penderitaan, ya kan? Kalau ajaran Buddhis begitu. Tapi sampai pada satu kekosongan yang nirwananya begitu. Kita lain, kita melewati ini beyond the uh, emptiness itu loh maksudnya. Lebih dari sekedar kekosongan. Karena apa? Kita persatukan dengan sesuatu yang lebih besar. Nah, itulah kebangkitannya. Itulah harapan. Saya sering berdebat sama om saya, memang dia tetap Buddhis ya. Tapi dia nggak bisa memaknai kenapa pada waktu dia cari kerja baik-baik pernah dipukuli orang gitu. Ada aja orang jahat yang mau eh, menyakiti orang lain. Dan toh tidak bisa memberi makna di situ karena ya sudah kita terima bahwa kenyataan kita itu begini. Nah, kita orang Kristen tidak berhenti di situ, kita beri makna. Kita protes juga, tapi untuk sesuatu yang kemudian bahwa apa yang kita buat, apa yang kita alami penderitaan itu tidak sia-sia. Itu maksud. Mungkin bagi orang Buddhis, usaha ini menjadi sesuatu yang kadang-kadang bisa katakan, kamu jadi capek sendiri kan, dan itu penderitaannya. Mereka mengatakan begitu. Tapi kebahagiaan muncul yang dialami, tadi seperti katakan Amel, pemahaman, dan itu kebijaksanaan ilahi yang semakin kita sadari justru karena ikut dalam gerakan ini membuat kita mengerti ada sesuatu yang lebih dari sekedar kesia-siaan. Penderitaan itu bukan kesia-siaan yang harus diterima. Begitu saja. Tapi kita beri arti. Nah, maknanya itu justru di dalam kerabat kerja Ibu Teresa jadi jelas sekali ketika satu orang yang sakit sama satu orang yang sakit yang lain bisa kuat, jadi kuat. Senyuman mereka dalam menanggung penderitaan itu menjadi kekuatan untuk seorang suster yang mungkin dari jauh tidak dikenal. Pelayanannya harus didukung dengan satu ketekunan dan doa seperti itu.
kita nggak pernah diajari begini, karena biasanya diajari teologi berkat, teologi yang banyak Iya, melimpahannya. bener, Kalau Mo. kamu kalau kamu berdoa ya pasti kamu harapkan sesuatu. Nah, rupanya Iya, nggak betul, Mo. begitu. Monsinyur, makanya kan, kenapa nggak dari kecil, Nggak. mungkin kita yang muda-muda lebih fighting spiritnya berbeda gitu ya, Monsinyur ya. Betul. Andaikan saya tahu itu, mungkin saya nggak harus berjatuh-jatuh, berlinang air mata. Oh, ternyata di balik semua linangan air mata saya lebih dekat loh sama Tuhan, lebih menemukan arti Tuhan gitu loh. Tapi kenapa Iya. nggak diajarin dari kecil? Mungkin kalau kita diajarin kan kita kayak di gereja, setiap minggu saya datang ke gereja, dengerin Alkitab, bacaan, nggak ada dijelasin tentang, oh ya kita lebih penderitaan itu bisa mendekatkan kita dengan Tuhan, tuh nggak ada loh, Monsinyur. Itu yang mungkin ya, Monsinyur, buat anak-anak muda tuh bisa jadinya lebih bertahan dalam penderitaan gitu loh, Monsinyur. Karena hidup itu kan memang penderitaan Iya. yang harus kita lewatin untuk lebih dekat sama Tuhan ya. Iya. Makasih, memang sepertinya sulit diajarkan dengan teori ini. Nggak mungkin. Ini diajar dengan dialami. Seperti keluarga Bu Linda yang tadi baru sharing. Seperti keluarga-keluarga yang mengalami betul perceraian itu sendiri. Harus memberi makna pada anak-anaknya yang jadi pasti ketika keluarga pecah yang paling menderita itu anak-anak. Nah, semacam itu. Jadi tidak usah dicari-cari, air mata dan penderitaan datang sendiri. Itu maksudnya. Itu tidak bisa diajar, itu dialami. Maka come and see gitu. Kadang-kadang Injil kita baru jadi hidup ketika kita siap untuk mengajak juga masuk ke dalam penderitaan itu keluarga dan anak-anak kita. Jadi tidak dibohongi dengan sesuatu yang justru malah membuat mereka memikirkan yang lain. Terima Ya, kasih. memang menurut saya Amel cukup menarik ya, karena Amel ini kelihatannya tipenya eco service gitu, Monsinyur. Dia ingin bagaimana anak muda ini punya pemahaman yang seperti Amel sekarang temukan gitu. Tetapi memang tidak mudah gitu ya, saya rasakan, karena seperti tadi Monsinyur katakan ya, kalau menjelaskan penderitaan itu tidak ada yang mau gitu ya, karena ya memang susah menjelaskan pada orang yang tua aja, susah gitu ya Mel. Apalagi kalau dia saat itu sakit gitu ya, terus tidak bisa menerima gitu sakitnya. Nah, itu yang tadi mungkin Monsinyur katakan susah. Tetapi kalau dia bisa melewati sakit itu dan punya rahmat dan bisa mempersembahkan penderitaan itu, nah ini mungkin pandangannya berubah begitu. Nah, mungkin sama seperti Amel yang tadi sharingkan ya, bahwa Amel mengalami banyak hal dan akhirnya bisa merasakan berkat gitu ya, bisa merasakan anugerah yang tadi Ibu Teresa katakan ya. Nah, tidak mudah menjadi seperti Amel ya, karena sekarang anak-anak muda sekarang tuh katanya strawberry ya, Monsinyur ya. Jadi indah di luar tapi di dalamnya banyak gitu ya, rapuh, bahkan banyak yang stres, banyak yang anak-anak yang bunuh diri ya sekarang ini. Jadi mudah anak-anak yang kalau ditekan dikit aja sudah merasa aduh apa ya, banyak hal yang dirasakan gitu ya. Padahal eh, ya kita harus kuat ya, seperti yang mungkin kalau mungkin apa namanya di zaman Amel ini mungkin masih lebih ini ya. Tapi zaman-zaman yang sekarang, anak-anak sekarang itu lebih rapuh gitu. Jadi kalau mengajarkan ini memang susah menurut saya ya. Tidak tahu kalau menurut Amel apakah bisa gitu ya. Kalau menurut Monsinyur tadi susah juga gitu ya. Tidak ada kata-kata Ibu Teresa sendiri. Ya, Penderitaan itu membawa ketekunan. Ketekunan beri apa? Pelayanan yang membawa cinta itu kan? Ya itu Itu nggak kan bisa. setelah Amel dapat dari Mother Teresa gitu. Tapi Iya, kan nggak bisa gereja diajar itu. nggak pernah. I mean it's like gini,
Monsinyur, kayak kasih clue walaupun memang aku sadar bahwa mungkin masa lampau aku hanya cuman oh ya dengar kata-kata itu aja tapi belum bisa memahami kayak Amel sekarang. Oh ya itu kata-kata Mother Teresa semua itu oh ternyata saya sekarang bisa meresapi lebih dalam. Tapi waktu dulu itu aku hanya cuman dengar. Tapi minimal ada pendengaran itu, Monsinyur. Ada bahwa penderitaan itu jalan menuju Tuhan gitu. Jadi walaupun kita belum dong, tapi ada clue gitu menurut Amel ya. Jadi Ya, oh ya, iya, sekarang aku bisa lebih memahami oh iya love began at Ya, home. ya, Loneliness is the biggest suffering. Itu kan ya. Amel cuma denger dulu waktu di Mother Teresa gitu ya. Tapi oh iya ya sekarang bener ya setelah ngalamin oh iya bener ya gitu loh. Oh iya ya gitu loh. Tapi udah ada clue-cluenya gitu loh Monsinyur minimal. Jadi ada kayak petunjuk. Kan aku pernah denger gitu. Kenapa aku keras kepala masih masih mau membelot? Berarti kan salahku sendiri. Tapi kita nggak pernah ada clue itu gitu dari gereja Katolik di gereja gitu. Jadi kayak ngabang ngeraba-ngeraba sendiri gitu loh Monsinyur. Maksudku itu sih. Ada kayaknya Mel. Kan ya. tadi itu di ayat-ayat kitab suci sudah ada itu. Nah, tapi yang dibacain di gereja itu nggak pernah Tante. Betul. Mungkin yang lebih Ya, konkret tapi gitu ya. memang Tapi kami memang mengajarkan kok, Mel. belum waktunya mudeng. Saya Ya, ya udah tua Iya. baru mudeng. Iya. tapi kami Iya. juga membantu adik-adik apa ya, menerapkan itu, Mel. Misalnya Mm-mm. contoh mencintai sampai terasa sakit gitu ya. Love until it hurt gitu ya. Nah, Nah, Iya. gitu-gitu kan itu small things itu ya. kami juga mengajarin ya dengan adik-adik bilang begini, besok Minggu nih kita akan ketemu dengan teman-teman yang apa namanya yang kurang beruntung, tidak seberuntung kita gitu ya. Jadi adik-adik itu bisa mempersembahkan uang jajannya itu sebagian untuk nanti diberikan menjadi kado ya buat orang-orang itu. Nah, kami berusaha seperti itu, Mel. Nah, mungkin itu yang bisa membantu juga. Maka saya kira apa namanya kerabat kerja Ibu Teresa ini juga harus banyak mengajak anak-anak kecil untuk apa ya banyak mengetahui spiritnya Mother ya. Contohnya do small thing with great love gitu. Melakukan hal-hal kecil dengan Ya, cinta yang betul. besar gitu. Iya, Misalnya betul. hanya mengunjungi oma yang kesepian, itu oma yang menderita, tapi kita melihat Yesus di sana gitu. Nah, itu yang coba kita ajarkan ya. Nah, semoga nanti dengan Amel semakin ini juga bisa banyak nanti share ya untuk anak-anak muda saya kira karena saya kira Amel juga punya semangat yang luar biasa ya untuk apa namanya karena berpikiran bahwa kok nggak ada ya anak muda yang seperti yang pembelajaran yang seperti itu ya. Saya kira kita harus mulai ya Amel. Saya kira nanti Amel bisa menjadi satu apa ya coach ya yang sudah mengalami gitu. Itu saya kira ya nanti ya. Bersedia ya Mel nanti Mel kalau saya undang menjadi pembicara di anak-anak Iya, ya. remaja Boleh, ya. tapi belum segitu canggihnya. Oh, Nah, nggak apa-apa kan paling tidak sudah mengalami oh, ya. Ya, ya, tapi maksudnya kalau gereja bisa bantu mungkin kayak lebih menyebarluaskan kan lebih ya, gongnya tuh lebih gong gitu daripada ya. kita kakak itu ini ya segelintir orang gitu Nggak yang apa-apa Mel katanya itu kita melakukan Mother Teresa ya, iya. betul ya. Nggak perlu Balik lagi menunggu kata-kata orang Mother lain Teresa. ya. Tidak perlu menunggu orang lain ya. Apa yang bisa Betul. kita lakukan aja ya. Oke, Oke. terima kasih Amel. Ini ada Bu Veronica ini yang mau bertanya nih. Silakan langsung aja Bu Vero. Silakan. Bisa dibuka suaranya Bu Vero. Bu Veronica. Atau saya bacakan dulu chatnya ya, Iya. Monsinyur ya. Dengan adanya penderitaan yang kita alami, benar kita jadi lebih ingin mengikuti penderitaan Yesus. Dan dengan melihat setiap kejadian yang ada pada penderitaan di sekitar kita, media dan banyak lagi, dan baru bisa menyadari bahwa penderitaan kita alami itu belum apa-apa. Padahal awalnya menurut saya derita saya yang paling sulit, sedikit bagi pengalaman. Oh ini mau sharing ya Bu Veronica. Iya. Ya terima kasih Bu Veronica. Mungkin bisa langsung
mungkin kalau lebih berbicara mungkin lebih masuk ini Bu Veronica. Silakan Bu Veronica, saya kasih kesempatan kalau mau berbagi. Ini Bu Veronica yang pakai C atau yang pakai K ya? Bisa dibuka ininya, suaranya. Ya, ditunggu loh sama Monsinyur. Oke, kalau belum ada, silahkan Bu Koni yang sudah rasanya siap. Atau Rosa yang mau bertanya, silahkan Rosa kalau mau Ya, bertanya. baik. Selamat Ya, malam, Monsinyur. Selamat malam, teman-teman semua. Malam. Tentang penderitaan ini memang banyak sekali yang tidak bisa memahami arti penderitaan ya. Yang sering saya alami, maksudnya saya sering mendapatkan cerita-cerita dari teman-teman yang mengalami seperti Bu Linda begitu. Dan kita merasakan kurangnya apa Bu Linda ya sebagai seorang KKIP Padang yang luar biasa, yang love in action-nya luar biasa begitu. Kenapa kok Pak Yosef yang datang ke Purwokerto untuk bergembira menunggu kehadiran cucu pertamanya dari uh, anak Tata, yang kurang, yang hanya katanya tanggal 29 April ini seharusnya diperkirakan akan melahirkan anak yang pertama. Tapi kok tidak diberi kesempatan untuk mengalami kebahagiaan, untuk mengalami cucu pertamanya, bahkan datang ke Purwokerto untuk suatu kebahagiaan ya, mestinya kan seperti itu, tetapi malah kedugaan yang tidak diperkirakan begitu. Nah, kalau biasanya yang saya tahu mereka itu yang mengalami seperti Bu Linda itu akan marah kepada Tuhan, bahkan banyak yang menjauh, tidak mau aktif lagi, tidak mau berdoa lagi dan sebagainya. Tapi di akhirnya itu memang kembali, akhirnya kembali. Karena mereka yang beriman itu pasti akan kembali. Nah, itu yang mungkin Bu Linda tidak ya juga bertanya seperti itu, dan kita orang di sekitarnya yang tahu bagaimana Bu Linda juga bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa kok terjadi seperti itu? Bukannya diberi kesempatan, malah malah ada kedugaan yang terjadi. Kalau di Matius 5 ayat 4 memang tertulis ya, Monsinyur, di Sabda Bahagia, bahwa berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, dari cerita Bu Linda, memang Bu Linda mengalami selama 1 minggu ini dari sangat bingung, akhirnya mengalami bahwa oh ternyata ada penghiburan yang luar biasa. Nah, memang sebagai orang beriman kita harus bisa seperti itu ya, dan harus belajar juga untuk apa, semakin beriman kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi itu adalah rencana terbaik Tuhan untuk kita. Tapi yang tadi yang saya bilang Monsinyur, bahwa banyak sekali orang yang justru marah, menjauh, bahkan meninggalkan gereja ya. Tapi memang akhirnya kembali yang dengan alasan apa? Mestinya ada alasan tertentu yang membuat mereka kembali. Itu saja sedikit dari saya. Ya. Kok kenapa tidak diberi kesempatan gitu, Pak Yosef maksud saya, untuk mengalami cucunya. Itulah misterinya. Penderitaan itu misteri memang. Kalau kita mau menjelaskan semuanya gamblang, jadi nggak misteri lagi. Justru di situ bagian dari rencana Tuhan yang kadang-kadang tidak semuanya langsung kelihatan sebagai sesuatu yang indah. Tapi apa yang dikatakan, di-sharingkan Bu Linda itu, ya kita tetap tidak bisa mengatakan bahwa semua perhatian, dukungan dari teman-teman
tidak mengambil kesedihannya, kesepiannya sekarang, ya kan? Kita tahu semua. Itu hanya harus dialami, bahkan siapa tahu protes dan kemarahannya. Maka tadi saya bilang di artikel saya itu yang sudah dibagikan, bahwa penderitaan itu termasuk juga selain kesedihan, kemarahan. Benar maka kata Bu Rosa, kalau orang bisa marah sama Tuhan karena tidak ada jawabannya. Saya baca di mana ya tadi? Saya dalam bahasa Itali bahwa Santa Teresa dari Kalkuta itu santanya justru orang kudus dalam kekosongan, dalam mau mengatakan justru yang diajarkan itu Tuhan yang tidak menjawab daripada Tuhan yang menjawab dan mengabulkan permohonan kita. Aneh kan di situ. Tapi saya pikir ini dekat sekali sama konsep Allahnya orang Yahudi. Dan kenapa itu? Sebab Yesus berteriak Eloi Eloi lama sabachthani itu. Kita nggak bisa jelaskan, kan kita akan selalu, pernah ada umat yang tanya, kan Yesus itu Allah, kenapa dia mengatakan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Ini pertanyaan orang yang justru malah tidak manusiawi. Kita harus belajar dari Yesus yang menderita bagaimana menjadi manusiawi. Penderitaan itu menunjukkan bahwa kita ini manusiawi, bukan Superman gitu. Penderitaan itu yang menunjukkan bahwa kita ini, bahwa akhirnya harus menyadari kita bisa rapuh, sakit, hancur, dan akhirnya itu yang mau kita tunggu, beralih ke kehidupan yang ternyata tidak selesai di kehidupan fisik yang sekarang ini. Gitu loh. Ya. Jadi kalau ditanya, apakah orang Katolik harus mengalami penderitaan? Nggak usah dicari-cari, akan mengalami. Kalau tidak penderitaan fisik, penderitaan spiritual juga akan dialami. Jadi tidak usah dicari-cari. Tugas kita adalah memberi makna. Maka bertanya itu kadang-kadang dengan marah, meninggalkan gereja juga. Tapi akhirnya kalau dia kembali kan dia menemukan pertanyaannya di satu tempat, di dalam gereja. Di sudut barangkali, di bawah salib, barangkali di situ. Salah satu yang paling ditakuti saudara-saudari kita orang Muslim, itu salib. Karena di situ kenyataan penderitaan. Tapi saya dulu pernah buat tugas kristologi, mewawancari orang-orang yang jadi Katolik dari keluarga sebelumnya, dari tradisi sebelumnya Muslim. Nah, aneh, yang menyatukan wawancara itu kebanyakan mereka dikuatkan oleh salib. Justru itu. Ya, mungkin orang saudara-saudari kita orang Islam itu memang dalam doa pun begitu agungnya Allah, begitu jauhnya Allah, sampai mereka bertanya, kok membiarkan seperti ini padahal ya, ternyata bahkan jawabannya ketemu di Katolik misalnya. Allah Bapa tidak membiarkan Yesus tinggal dikuburkan, dibangkitkan. Nah itulah. Ya Bapak Ibu, Romo, Monsinyur, Ya, Monsinyur Vitus ya. Ya, Ya, harap. masih ingat saya Romo, ya Eh, Monsinyur ya. ketemu Ya di saya mau sini. sharing sedikit ya. ya silakan, silakan. Ya, jadi saya pernah mengalami ya istilahnya terpuruk dan istilah Jawanya itu entek amek ya sampai nggak bisa kehilangan kehilangan semangat karena ya dalam 1 bulan saudara dan apa namanya sama saudara orang tua juga dalam 1 bulan tuh saya kehilangan. Terus yang kedua udah begitu pas kebetulan ekonomi juga sedang segalanya aduh parah banget gitu lah terpuruk. Udah gitu banyak lagi masalah-masalah sehingga saya itu sampai kehilangan semangat. Namun semangat untuk
membaca kitab suci tetap saya lakukan karena saya sangat-sangat mempercayai bahwa di dalam kitab suci itu selalu menemukan jawaban dan disitulah sumber jawaban dalam masalah. Jadi waktu saya seperti pas saya sama Monsinyur ke Malang itu pas itu yang saya Monsinyur lagi homili, saya keluar itu karena bule saya sedang kritis gitu. Nah itu dalam satu bulan, enggak, dalam 3 minggu lah itu tuh saya kehilangan 2 keluarga ya, jadi benar-benar kehilangan semangat. Tapi itu setelah kita pulang dari Malang itu, Monsinyur. Nah, begitu saya tuh suka membaca menemukan jawaban di dalam kitab suci, mungkin juga berbagi nanti kalau teman-teman itu mengalami kesusahan yang sampai menderita dan menderita akut ya, itu saya tuh menemukan di Yakobus itu dia bilang begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, saya pikir pencobaan bagaimana ya? Tapi saya jadi ingat bahwa pencobaan itu ada 2 macam. Artinya kalau yang pertama itu uji, yang kedua goda. Nah, pikir saya kalau uji itu pasti dari Tuhan, tapi kalau goda pasti dari ya kuasa yang lain. Nah, di situ juga saya dikuatkan ya dengan yang satu ayat lagi itu ya, berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini kayaknya pegangan saya setiap menghadapi masalah yang membuat saya menderita, bahkan menderita akut. Ya, itu saya berbagi seperti itu untuk pengalaman-pengalaman saya. Dan apa tadi yang dikatakan Monsinyur Vitus, itu kebetulan saya kan prodiakon, jadi pas mau memakamkan anak supir angkot, itu anaknya sudah istilahnya cacat, nggak bisa jalan, dan umurnya itu masih anak-anak. Orang tuanya itu sampai nggak percaya, aku nggak percaya Yesus, nggak percaya siapa-siapa gitu. Nah, begitu saya kasih ayat ini, dia sekarang rajin sekali mengikuti kegiatan lingkungan. Itu ini yang biasa saya bagikan, saya sharingkan gitu. Terima kasih Monsinyur dan Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Pak Arami ya. Salam kenal juga ya. Oke, terima kasih. Ya, ini ada Bu Sinta juga ya. Tapi sebelumnya ini Bu Sinta, ini ada WA dari Pak Mahasto Derajat, katanya kemarin itu peringatan 2 tahun Ibu Lina Agnes ya. Itu ibunya Monsinyur gitu ya? Hah? Nggak tahu ya. Ibu Lina Agnes. Ini Pak Mahasto Derajat, cuman Ibunya Monsinyur? Ya, Monsinyur masih sehat. Masih sehat. Salah ini ya berarti ya. Bukan ya. Oh, Ada ya, Lisa di sini juga. Salah. Ya, ada Lisa ya. Salah. Nggak tahu itu ibu siapa ya? Ibu peringatan 2 tahun Ibu Lina Agnes, Pak Hasto mungkin tadi ya. Terus ini ada dari Bu Linda, mungkin bisa langsung ngomong aja Bu Linda, atau masih dalam perjalanan? Tapi nanti aku mau coba.
Bu Linda. Pak Win, Kalau Ya. saya hilang, masih dalam perjalanan. Oke, langsung bisa Kayaknya nggak? sinyalnya tidak terlalu bagus ini, hujan deras. Tapi suara jelas ini Bu Linda. Mungkin kalau mau langsung ngomong boleh. Ya, seperti yang saya tulis tadi. Saya tidak marah kepada Tuhan. Cuman ada muncul suatu tanda tanya dalam peristiwa meninggalnya Yosef ini. Saya bertanya, Bapak, kenapa kamu harus mengambil Yosef dari saya? Jika kamu ingin memakai aku lebih untuk membantu menjadi perpanjangan tanganmu di dunia, tidak perlu ngambil Yosef. Toh Yosef tidak pernah komplain-komplain amat kalau saya pergi adorasi, saya pergi kunjungan orang sakit, dan lain-lain. Gitu, Monsinyur. Ya, itu pertanyaan dari Bu Linda ya mungkin ya. Mungkin bisa ditanggapi Monsinyur. Silakan. Itu normal Bu Linda, wajar lah tentu bahwa suami istri yang sudah hidup bersama lama kan memang tak terpisahkan gitu. Itu tanda cinta kasih yang betul tetap akan menjadi kesaksian teladan. Pertanyaan yang bagus kan. Akhirnya sampai pada kesadaran bahwa hidup tetap harus dilanjutkan. Harus move on gitu. Dan nanti sadar bahwa ternyata mungkin lebih banyak lagi yang bisa Bu Linda buat bagi Tuhan, bagi orang-orang lain, bagi orang-orang khususnya orang miskin dan yang membutuhkan gitu. Kita tidak pernah tahu rencana dia. Tapi rencana itu pasti sesuatu yang lebih besar daripada kemampuan kita sendiri untuk menggapai atau menjawab hal-hal yang seperti begini. Masih memikirkan kata-kata Pak Amin tadi yang dalam 1 bulan, tidak ada 1 bulan, kehilangan 2 anggota keluarga. Dan iya, dan itu kita semua akhirnya harus berhadapan sendiri dengan kenyataan ini. Terus terang Pak Yosef sudah bahagia gitu kan. Tadi katakan dia juga harus menjawab sendiri keputusan untuk beralih ke dunia yang lain itu. Benar, seperti tidak diberi kesempatan karena mendadak dan cepat sekali. Mungkin ada orang yang masih bisa mengatakan, ya benar, kenapa toh tidak diberi kesempatan juga untuk menimang cucu? Kita bertanya ini tidak marah, tapi ada unsur tentu saja memang protes. Karena seperti seolah-olah hidup itu, nah ya memang kita yang punya. Atau hidup itu Tuhan yang punya. Sehingga ketika terjadi demikian, tidak bisa kita langsung temukan maknanya kecuali ketika nanti hari-hari berlalu dan rupanya kita semakin sadar bahwa apa yang telah dibuat oleh Pak Yosef itu ternyata jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bulan lalu, gereja yang sudah lama mangkrak, gereja besar sekali, jadi dan diresmikan. Pak Yosef dan Bu Linda sebenarnya ditunggu-tunggu, tapi tidak bisa datang karena itu cuaca juga tidak bagus. Tapi banyak orang yang waktu mendengar berita ini mengkaitkan dengan
apa yang telah disumbangkan oleh Pak Yosef bagi umat di stasi yang besar yang nanti akan disiapkan menjadi satu paroki baru. Artinya kita tahu bahwa banyak orang yang punya kesan dan membawa keteladanan itu tidak hanya selesai di sini. Jadi saya kira Bu Linda juga tidak bisa berhenti. Apakah nanti bisa lebih ini karena kenyataannya dulu Pak Yosef juga nggak pernah komplain, kan? Mungkin akan buat lebih besar lagi, lebih banyak lagi dengan Yosef yang doa bagi kita secara lebih dekat lagi dengan daripada yang bisa kita bayangkan di hati kita, lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Bunda Maria. Bagi kita masing-masing dan tidak ada yang bisa menggantikan, akan datang saatnya pengalaman-pengalaman seperti ini. Kita hanya melihat, belajar dari apa yang dialami bersama ini. Satu kesiapan batin, kesiapan iman pada waktu Tuhan datang mengunjungi kita. Itu. Ya, terima kasih. Ya, Monsinyur. makasih Monsinyur. Ya, silakan Bu Sinta. Saya Ya, kasih kesempatan mungkin ya. mungkin saya akan menambahkan sedikit sharing mengalami kepergian Pak Yosef yang secara mendadak. Bagi kita semua juga sangat mengagetkan karena Jumat yang lalu Bu Linda masih hadir dalam Zoom seperti malam ini, di mana kita semua tidak mengerti bahwa Pak Yosef sedang sakit. Dan kita juga nggak mengerti kalau Ibu Linda itu ikut Zoom dari Purwokerto, karena kita membayangkan Bu Linda ada di Padang. Tapi tiba-tiba pada hari Sabtu, kita mendengar suaminya Ibu Linda, Pak Yosef, meninggal. Kita semua kaget, sangat kaget. Saya tidak mengerti, benar apa enggak sih ini berita? Saya ingin mencari tahu, tapi waktu itu saya kontak Bu Linda tidak diangkat. Kayaknya saya maklum pasti Bu Linda sedang panik dan sebagainya. Tapi saya juga tidak mengerti harus cari informasi dari mana. Akhirnya saya Pak Yosef yang sering ikut, Pak Yosef Padang juga yang sering ikut Zoom dengan kita. Dari situ saya mendengar ya betul Bu Sinta, suaminya Bu Linda meninggal. Dan Pak Yosef sendiri ada di Jakarta waktu itu, besoknya akan berangkat Pineng. Dan Pak Yosef bercerita dengan saya dengan menangis juga karena sedang dalam keadaan kaget. Kita semua kaget semua. Habis itu saya tidak bisa mendapat informasi dari manapun. Karena di Purwokerto saya juga tidak punya teman yang tahu, jadi saya nggak tahu. Jadi hari Minggu kita lewatkan. Saya mau menceritakan pengalaman hari-hari ini membuat saya lebih yakin bahwa keluarga Pak Yosef Bu Linda adalah keluarga yang pilihan lah, kalau boleh dikatakan pilihan Tuhan. Karena saya mendengar banyak tentang Pak Yosef dan Bu Linda, walaupun saya tidak mengenal Pak Yosef, tapi saya mendengar berita kalau Pak Yosef dan Bu Linda itu orang-orang yang sangat membantu di paroki Padang, di Keuskupan Padang. Orang yang ringan tangan, orang yang banyak membantu di mana-mana, baik itu di paroki maupun di lingkungan dan orang-orang miskin di KKIT yang kita kenal adalah Bu Linda yang menggerakkan KKIT di Padang. Hari Minggu saya lewatin tidak mengerti beritanya. Saya lihat kalau nggak salah hari Minggu Lisa ya ngelag ya Bu Sinta. Jaringannya mungkin jelek ya. Oke. Bu Sinta. Maaf tadi keputus Bu Sinta. Sampai hari Minggu ya. Ya hari Minggu
saya tidak mendengar berita apapun dan saya tidak bisa menghubungi Bu Linda, dan saya juga menjaga bahwa Bu Linda pasti sedang panik, sedang mengurus karena kepergian Pak Yosep tidak di kotanya sendiri ya, di kota Purwokerto. Saya kontak dengan Romo Rudi hari Senin kalau nggak salah kontak. Romo Rudi mengajak yuk kita ke Purwokerto. Saya ingin sekali yuk kita ke Purwokerto. Saya belum naik apa ya, kita lagi pikir. Romo Rudi ngomong, saya punya waktu hari Selasa Bu Sinta, kalau mau kita Selasa berangkat katanya. Aduh, saya ngomong, Romo, hari Selasa itu ulang tahun suami saya ngomong gitu. Aduh, kayaknya saya jangan hari Selasa ya mau, saya ngomong. Karena ya kita tidak merayakan apa-apa kan, tapi saya di kantor, biasanya anak-anak kantor, kita menyiapkan makan-makan untuk anak kantor. Jadi saya ngomong, jangan Selasa mau. Selasa itu ulang tahun suami saya ngomong gitu. Akhirnya Romo Rudi, ya udah, kapan ya? Rabu saya harus ada rapat pastoral di KAC katanya. Dekanat Selatan atau apa itu, saya lupa. Tapi bisa saya tinggal lah, saya bisa. Oke, saya ngomong hari Rabu ya mau. Hari Rabu, waduh saya nggak bisa lagi karena ada KKIT Garut yang sudah punya planning beberapa bulan untuk datang ke Jakarta. Dan saya tahu bahwa KKIT Garut ini juga udah berulang kali berubah tanggal karena banyak kesulitan untuk berangkat ke Jakarta. Itu mereka banyak kesulitan yang akhirnya mendapat hari itu hari Rabu. Saya ngomong, waduh ini hari Rabu KKIT Garut. Nanti kalau saya tinggal pasti dia juga gelo kali ya, karena mereka rombongan dan bawa pastor pembimbing yang belum pernah ketemu kita juga. Jadi saya bingung lagi, mau saya Rabu ternyata nggak bisa, saya ngomong gitu. Tapi akhirnya Romo Rudi, karena waktu itu rencananya Rabu malam adalah tutup peti, Romo Rudi sangat ingin untuk ikut mempersembahkan misa untuk tutup peti. Akhirnya Romo Rudi menetapkan, ya udahlah saya berangkat sendiri, katanya gitu. Saya berangkat mungkin mengajak staf dari tempat Romo Rudi. Oke, saya mencoba telepon Bu Linda, hari itu hari Selasa kalau nggak salah diangkat sama Linda. Hari Senin malam atau hari Selasa ya Linda, saya lupa. Saya mengabarkan Bu Linda, ini Romo Rudi akan berangkat, akan memberikan misa. Selasa kayaknya Bu Sinta. Selasa ya? Ya, Selasa mungkin ya. Selasa saya telepon Bu Linda, Romo Rudi akan memberikan misa. Apakah Bu Linda udah dapat pastor untuk tutup peti? Bu Linda juga masih dalam keadaan bingung, kayaknya ada, tapi nggak apa-apa. Ya saya ngomong nggak apa-apa, Bu Linda nanti konselebran juga nggak apa-apa. Akhirnya, oke, Bu Linda ngomong saya senang sekali. Ternyata ada kendala bahwa nggak bisa misa di itu apa di gedung di rumah duka. Jadi Romo Rudi udah bulat, udah saya berangkat Rabu. Saya naik mobil Rabu berangkat. Akhirnya Romo Rudi berangkat, saya ngomong saya nggak bisa, mau saya harus nungguin ini KKIT Garut datang. Terus saya pikir lagi, kemungkinan saya bisa ketemu untuk penguburan di Purwodadi. Kalau gitu saya tak berangkat ke Semarang aja, jadi Rabu sore selesai pertemuan dengan Garut, saya akan berangkat ke Purwodadi. Terus Kamis saya akan ketemu di penguburan. Atau Kamis pagi saya berangkat. Kamis pagi saya berangkat, saya bisa pergi ke Purwodadi. Lagi ngobrol gitu, saya hitung-hitung ini dari Purwokerto berangkat ke Purwodadi sampai Purwodadinya sudah agak sore, saya nggak bisa pulang ke Jakarta, padahal saya ada perlu di Jakarta untuk hari selanjutnya. Jadi saya kebingungan lagi. Akhirnya, waduh saya nggak bisa berangkat lagi. Ada Romo Kris waktu itu, saya ngomong ke Romo Kris dan saya ngomong ke Ona, karena Ona dari Semarang, Lisa dan Ona kereta. Ya, putus lagi ya, Bu Sinta. Iya. Ya, jaringannya kurang baik katanya. Ya, oke. Bu Sinta? Ya, lagi nge-lag ya, lagi ya.
Ya, ini ada dari sambil nunggu Bu Sinta, ada dari Luciana. Ini katanya begini, Romo. Penderitaan adalah, oh sudah Bu Sinta? Belum. Belum ya? Sebentar, dari Luciana ya. Wah, panjang ini ya. Bentar ya, meskipun ini sudah Monsinyur, meskipun sudah lebih jam 9 ya. Tapi kita akan akhiri ya, sebentar lagi. Penderitaan adalah misteri menurut saya. Dengar. Oke. Ya, sudah. Silakan dilanjut tadi setelah ketemu sama Romo Kris dengan Semarang, Bu Zinta. Spotlight-nya di remove dulu mungkin. Apanya? Ya, sudah. Ya, coba Sudah. videonya coba ya dimatikan dulu, Bu Zinta. Silakan Bu Zinta dilanjut. Ya, Ona dan Lisa akan ngikut saya naik mobil ke Purwodadi. Tapi akhirnya karena saya nggak bisa lagi, akhirnya saya Selasa pagi saya telepon Ona, saya nggak bisa berangkat ternyata berarti kamu harus ngurus kereta. Tapi mungkin karena waktu itu ada Romo Kris, jadi mungkin Ona juga bingung karena keretanya pagi, sedangkan jenazah dari Purwokerto nyampainya agak sore. Jadi akan lama sekali di Purwodadi untuk menunggu di kuburan gitu loh. Akhirnya Romo Kris dan teman-teman Semarang memutuskan untuk naik mobil, jadi bisa berangkat siang. Dan Romo Kris akhirnya memutuskan untuk menemani teman-teman KKIT Semarang. Saya batal, Romo Kris yang menggantikan saya. Jadi terjadilah Romo Kris berangkat. Makanya pada saat ibadat pemakaman, Bu Linda didampingin Romo Kris memberikan ibadat pemakaman untuk Pak Yosep. Saya pikir peristiwa ini semua yang mengatur itu pasti Roh Kudus karena saya merasakan bahwa ini memang untuk Pak Yosep dilengkapi semua misa. Semua misa Bu Linda bisa mendapat misa tutup peti walaupun tidak jadi tutup peti tapi misa penghiburan oleh Romo Rudi. Terus misa pemakaman oleh Romo Kris. Terakhir sekali pertemuan Zoom. Romo Kris ternyata ini harusnya jatahnya Romo Kris, Monsinyur. Romo Kris lupa dia sudah mengokein untuk mengajar. Jadi dia, waduh Bu Sinta kalau diundur hari Sabtu gimana Zoom-nya? Waduh Romo ya nggak bisa kalau di hari Sabtu semua udah menunggu hari Jumat. Kita udah rutin Jumat. Saya pikir aduh itu Romo Kris ngabar. Ya, lebih ngelek lagi. Yang ngelek lagi, ya, oke. Ya, memang. Ya. Ini dari Bu Luciana, sebetulnya mau sharing Monsinyur, tetapi Iya, bagus. Bagus ya saya kira ya. Oke. Karena waktu juga sudah pukul 9 dan kita semua harus mengakhiri. Tadi mungkin dari cerita Bu Sinta sudah lengkap ya, artinya apa yang diberikan oleh kepada Bu Linda saya kira sudah maksimal ya, sehingga malam ini juga Monsinyur yang bisa memberikan kekuatan juga ya kepada Bu Linda juga kepada kita semua bahwa melalui Bu Sinta suaranya sudah keluar tapi mute masihan itu. Ya, termasuk mujizat malam ini Monsinyur Vitus bisa masuk. Ya, betul. Karena saya mengontak Romo Anton dan sebetulnya kita sudah hopeless, kita akan pertemuan sendiri dan tadinya kita ya udahlah kita ngobrol sendiri, kita saling sharing. Tapi Winardi ngomong coba Romo Anton. Oh iya ada Romo Anton. Saya WhatsApp ke Romo Anton, kok nggak bisa? Saya kontak kok nggak diangkat. Di mana nih Romo Anton ya? Saya juga WhatsApp, akhirnya saya nyoba WhatsApp Monsinyur Vitus. Yang bales malah Monsinyur Vitus. Jadi memang dari peristiwa ini ya Bu Linda, sudah sangat nyata bahwa Tuhan sangat mencintai keluarga Bu Linda, mencintai Pak Yosef dan mencintai Bu Linda. Ya, oke.
Mungkin videonya saya stop aja Bu Sinta supaya lebih suaranya Iya. lebih jelas. Ya. Ya, oke. Halo Monsinyur Vitus. Iya. Iya, tadi saya yang nulis itu. Nulis Pak siapa Derajat ya? Iya, ya saya. Oh, oke. Ya. Pak Mas Derajat mungkin bisa dijelaskan. Oh, yang Saya nggak ini. ngerti tadi. Iya. Saya panggil Bu Luciana. Ya, oke. Iya, maaf. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi mohon maaf tadi ya Monsinyur saya salah ini menafsirkan tulisan dari Pak Derajat. Oke. Kemudian Iya. semoga teman-teman semua dikuatkan ya dengan apa yang sudah diberikan oleh Monsinyur Vitus malam hari ini. Dan kita percaya ya bahwa kita semua akan menjadi cahaya. Katanya Mother Teresa itu come be my light ya. Jadi dalam bukunya yang tadi Monsinyur Vitus juga ceritakan ya, bahwa kita semua bisa menjadi cahaya, kita bisa meringankan penderitaan jiwa-jiwa ya. Jadi seperti juga dari Mother Teresa ya. Semoga kita semua menjadi cahaya ya, khususnya Pak Yosep yang sudah bersatu ya dengan Bapak. Saya percaya atas segala karya yang sudah diberikan ya. Terakhir di Keuskupan Padang dan itu merupakan teladan yang juga banyak orang merupakan legacy lah peninggalan dari Pak Yosep ya. Saya kira itu satu hal yang cukup baik sekiranya. Oke, kita mau dengarkan lagu Come Be My Light. Semoga kita semua bisa menjadi cahaya bagi Yesus ya, bagi orang-orang yang menderita, yang ada di kegelapan. Sini. Come follow me, leave all and gather the few. Come live my life. Will you refuse? Will you refuse? Come carry me into the dark of the pole. Come be my light. Come be my light.